Definisi promosi menurut swasta tahun 2007 yaitu promosi adalah komunikasi non-individu dengan sejumlah biaya melalui berbagai media yang dilakukan oleh perusahaan, lembaga-lembaga non-laba, serta individu-individu. Definisi promosi selanjutnya menurut Ciptono tahun 2002 yaitu promosi adalah aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk dan mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya menurut Ciptono tahun 2015, promosi merupakan elemen bauran pemasaran yang berfokus pada upaya menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan kembali konsumen akan merek dan produk perusahaan. Ini dari definisi menurut para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa promosi adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dengan jalan mempengaruhi konsumen secara langsung ataupun tidak langsung untuk meningkatkan omset penjualan melalui penciptaan pertukaran dalam pemasaran barang. Di sini juga promosi itu termasuk kegiatan yang sangat penting dalam memasarkan produk atau jasa sehingga dapat menarik untuk membeli produk tersebut. Kegiatan promosi itu harus dirancang semenarik mungkin dan informasi yang disampaikan itu harus mudah dimengerti oleh masyarakat agar orang yang membacanya dapat tertarik dan mudah dimengerti. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi promosi yang dikemukakan oleh swasta dalam bukunya, yaitu ada 4 fungsi promosi. Yang pertama adalah memberikan informasi. Jadi melalui promosi ini kita dapat memberikan informasi terkait produk atau jasa yang sedang kita tawarkan kepada calon sasaran kita. Nah, yang kedua adalah membujuk dan mempengaruhi. Nah, promosi ini dilakukan untuk membujuk masyarakat agar mau mengadopsi produk atau jasa yang sedang kita tawarkan. Nah, yang ketiga adalah menciptakan kesan atau image. Nah, dari sini kita dapat melihat promosi itu dilakukan melalui media apa. Nah, ketika media yang digunakan dapat menarik perhatian masyarakat, ia akan lebih tertarik untuk mau mengadopsi produk atau jasa yang sedang kita tawarkan. Nah, ketika kita melakukan promosi ini, kita juga telah menciptakan kesan atau image terkait produk atau jasa yang sedang kita tawarkan. Yang keempat adalah sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan, yaitu tujuan promosi. Nah, adapun tujuan dari promosi, menurut Asri dalam bukunya ada 3. Yang pertama adalah informing, yaitu menginformasikan kepada masyarakat terkait produk dan jasa yang sedang ditawarkan. Yang kedua adalah persuading, yaitu membujuk masyarakat agar mau mengadopsi produk atau jasa yang sedang ditawarkan. Yang ketiga adalah reminding, yaitu mengingatkan kembali kepada masyarakat tentang produk tertentu. Nah, pada masyarakat modern saat ini lebih menyukai hal-hal yang praktis. Oleh sebab itu, promosi dikemas dengan sebaik mungkin dan juga semenarik mungkin, sehingga ketika masyarakat atau calon sasaran kita melihat promosi yang kita lakukan, ia telah mendapatkan informasi selengkap-lengkapnya terkait produk atau jasa kita, dan juga mereka juga dapat mengetahui di mana mereka dapat mendapatkan produk atau jasa yang mereka butuhkan. Baik, selanjutnya konsep pemasaran sosial. Di sini ada definisi pemasaran sosial menurut Philip Kart dan Carol Zatman. Mendefinisikan pemasaran sosial adalah aplikasi teknologi pemasaran komersial baik analisis, perencanaan, eksekusi, dan evaluasi dari program yang dirancang untuk mempengaruhi kebiasaan dari target dengan tujuan untuk mengembangkan kesejahteraan individu dan lingkungan sosialnya. Sedangkan menurut Nancy Earle, Michael Rothschild, dan Bill Smith,
Pemasaran sosial adalah proses menggunakan prinsip-prinsip dan teknik untuk mempengaruhi perilaku khalayak sasaran yang akan menguntungkan masyarakat serta individu. Nah, pada dasarnya pemasaran sosial atau social marketing merupakan sebuah strategi yang digunakan oleh suatu kelompok atau institusi, khususnya pemerintah, dengan tujuan untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan dari kelompok sosial tertentu. Selanjutnya, ada sejarah pemasaran sosial. Nah, istilah pemasaran sosial sendiri pertama kali diperkenalkan pada tahun 1971. Dikembangkan berdasarkan permasalahan-permasalahan sosial, ide-ide dan perilaku masyarakat. Nah, pemasaran sosial sering juga disebut dengan kampanye sosial karena dalam pelaksanaannya menggunakan strategi kampanye. Hal yang dikampanyekan adalah cara-cara atau produk sosial untuk mengatasi masalah sosial di masyarakat. Saat ini, kampanye sosial berfokus pada reformasi di berbagai bidang, misalnya reformasi kesehatan, yakni anti-smoking, pencegahan penyalahgunaan obat, manfaat gizi atau nutrisi, dan lain-lain. Kemudian, ada di reformasi lingkungan, yakni air bersih, pelestarian hutan dan taman nasional, serta perlindungan pada satwa liar. Kemudian ada reformasi pendidikan, yakni meningkatkan minat baca. Dan terakhir reformasi ekonomi, yakni kota industri dan mendorong keahlian kerja dan training. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan promosi sosial. Jadi tujuan promosi sosial tidak jauh berbeda dengan tujuan promosi pada umumnya. Namun pada promosi sosial ini lebih mengacu kepada dua tujuan, yaitu yang pertama ada perubahan atau the change. Perubahan ini bisa berupa perubahan sikap, perilaku, maupun pemikiran masyarakat. Karena produk yang dihasilkan dari pemasaran sosial ini tidak hanya berupa barang, namun juga bisa berupa ide maupun gagasan. Nah, kemudian tujuan yang kedua yakni kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat ini melalui inovasi berdasarkan identifikasi kebutuhan yang telah dilakukan sebelumnya. Maka secara umum, promosi sosial bertujuan untuk mengkomunikasikan kepada masyarakat tentang keberadaan produk, kemanfaatan, keunggulan, di mana memperolehnya, namun dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya kita menuju ke jenis-jenis promosi. Nah, di sini promosi bisa berbentuk iklan. Nah, iklan ini biasanya melalui berbagai media massa seperti televisi, radio, dan media sosial lainnya. Kemudian promosi yang kedua yakni berupa pemasaran langsung. Pemasaran langsung ini bisa berbentuk iklan, namun sebuah organisasi atau perusahaan tersebut mengkomunikasikan produk langsung kepada pelanggan, misal melalui pesan teks ponsel, email, selebaran, dan lain sebagainya. Kemudian jenis promosi yang ketiga yakni ada promosi penjualan atau biasa kita sebut dengan sales, di mana organisasi atau perusahaan itu mengirim seseorang dengan menggunakan skill komunikasi untuk mempengaruhi konsumen. Materi selanjutnya yaitu tentang pentingnya pemasaran sosial. Sudah kita ketahui bahwa pemasaran komersial lebih menekankan pada keuntungan. Hal itu menimbulkan kerusakan lingkungan dan sekitarnya. Nah, pentingnya pemasaran sosial di era sekarang ini agar apa? Agar masyarakat memiliki perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Hal itu juga akan mengurangi dampak negatif dari pemasaran komersial yang hanya memikirkan keuntungannya saja. Selanjutnya yaitu tentang contoh dari pemasaran sosial. Pemasaran sosial sendiri sangat banyak contohnya, tergantung dari target kita, mungkin dari lingkungan, kesadaran sosial, ataupun hal lainnya. Salah satu contoh dari pemasaran sosial sendiri yaitu tentang kampanye anti tembakau untuk mengurangi perokok. Kampanye ini bertujuan agar masyarakat mengurangi kebiasaan merokoknya. Kenapa di sini disebut pemasaran sosial? Karena target atau hasil akhir dari kampanye ini adalah agar merubah perilaku masyarakat dari yang
suka atau kebiasaan merokok menjadi tidak merokok atau menguranginya. Untuk contoh selanjutnya yaitu tentang kampanye tentang pola hidup yang sehat dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu tentang keuntungan dan efek dari pemasaran sosial. Untuk keuntungan dari pemasaran sosial sendiri, yang pertama yaitu keunggulan kompetitif bagi perusahaan atau keunggulan persaingan. Karena apa? Karena pemasaran sosial sendiri menekankan pada perubahan perilaku. Oleh sebab itu pasti ketika suatu produk ditawarkan dengan berdampak baik bagi masyarakat, otomatis akan mudah diterima oleh masyarakat. Yang kedua yaitu harga lebih premium. Karena apa? Karena mungkin kita tidak mementingkan kepada keuntungan, tapi kita lebih ke bagaimana baiknya untuk masyarakat. Dan yang ketiga yaitu menimbulkan perubahan sosial. Dengan adanya pemasaran sosial, pasti masyarakat akan memiliki perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Sedangkan efek dari pemasaran sosial sendiri yaitu karena pemasaran sosial itu merubah perilaku seseorang, itu membutuhkan waktu yang sangat lama, bertahun-tahun, karena dia lebih lama dari pemasaran komersial. Baik, yang selanjutnya adalah tentang pendekatan promosi dalam pemasaran sosial. Jadi yang harus kita ketahui sebelumnya, bahwa langkah utama yang harus dilakukan oleh seorang social marketer dalam mempromosikan produk sosialnya adalah dengan membedakan siapa target adoptersnya. Jadi untuk target yang sifatnya massa dapat menggunakan pendekatan yang dinamakan adalah komunikasi massa. Sedangkan untuk target yang sifatnya individu, maka promosinya dapat menggunakan pendekatan langsung. Jadi yang pertama pendekatan melalui komunikasi massa. Kotler dalam buku Puji Astuti itu menjelaskan bahwa ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam pendekatan melalui komunikasi massa. Yang pertama adalah proses komunikasi, lalu keputusan komunikasi, dan dilanjut oleh evaluasi. Untuk proses komunikasi sendiri ini terdapat 3 model. Yang pertama adalah the do, lalu feel, dan dilanjutkan oleh learn model. Lalu ada model yang selanjutnya yaitu the learn, kemudian do, lalu feel model. Dan yang model terakhir itu the learn dulu, feel, lalu dilanjutkan oleh do model. Yang selanjutnya adalah keputusan komunikasi, di mana keputusan komunikasi ini ternyata juga dipengaruhi oleh 5 hal. Yang pertama adalah media, kemudian waktu dalam penyampaian informasi, lalu tujuan, pesan, dan yang terakhir adalah eksekusi. Lanjut pada yang sifatnya individu, terdapat pendekatan langsung, yang dimana pendekatan langsung sendiri itu terdapat 2 macam cara, yaitu yang pertama adalah selective communication, lalu personal communication. Pada selective communication terdapat 3 cara, di mana cara tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Mungkin bisa dibaca oleh teman-teman. Yang terakhir adalah personal communication, di mana personal communication ini sifatnya adalah tatap muka, dan informasi yang ditangkap itu lebih jelas, tapi di satu sisi tidak dapat menjangkau khalayak banyak. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Ya, untuk materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip promosi pemasaran sosial. Promosi termasuk distribusi adalah cara mengomunikasikan produk sosial dan cara konsumen mendapatkan kemudahan mendapatkan produk sosial yang efisien dan efektif. Selanjutnya, promosi juga merupakan kegiatan mengkomunikasikan produk dan jasa sosial agar target sasaran menjadi ingin dan mau membeli produk. Promosi dapat dilakukan melalui komunikasi massa,
TV, radio, koran, dan media cetak, serta komunikasi pemasaran antara manusia atau pemasaran interpersonal. Selanjutnya, aneka pesan harus disampaikan sesuai rencana media promosi dan periklanan dengan urutan prioritas. Yang pertama, tahap mengenalkan produk sosial. Yang kedua, motivasi untuk pemakaian produk. Yang selanjutnya yaitu reminder tentang produk sosial. Untuk yang selanjutnya yaitu jenis saluran dan media komunikasi sesuai istilah periklanan.